mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk terus Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam seringkali digunakan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak salah di hadapan Tuhan dan berlaku benar di hadapannya. Nah, malam hari ini kami ingin merenungkan masih menghadapi awal tahun. Jadi sekarang ini tanggal 4 bulan Januari tahun 2024. Kita masih memulai permulaan tahun yang baru, tahun 2024. Kami ingin mengajak saudara merenungkan sebuah perenungan dengan judul Mencari dan Memikirkan yang di Atas. Nah, mari kita mencari petunjuk untuk mengawali tahun ini dan seterusnya sampai seluruh tahun kita jalani dengan mencari dan memikirkan yang di atas. Kita membaca dulu firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Hanya 2 ayat saja saya baca untuk kita sekalian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara-saudara, rasanya ini firman Tuhan ini memerintahkan, cukup jelas bagi kita. Jadi kita diperintahkan tadi untuk mencari, ya. Carilah perkara yang di atas, dikatakan begitu. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Jadi mencari. Lalu yang kedua, perintahnya pikirkanlah. Makanya kita gabungkan ini menjadi mencari dan memikirkan. Kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mencari dan memikirkan yang di atas. Dan ada larangannya, jangan yang di bumi. Nah, ini bagaimana ini? Karena kalau kita jujur, kita mencermati firman Tuhan ini, berarti manusia itu hanya disuruh mencari dan memikirkan yang diistilahkan hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Nah, Kristus itu, Tuhan kita Yesus Kristus itu sekarang ada di mana? Kita meyakini sejarah suci mencatat Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Ya, pada waktu zaman murid-muridnya yang langsung dimuridkannya secara langsung masih ada, Tuhan naik ke atas langit dan mereka menjadi saksi, mereka melihat. Jadi sekarang kita meyakini Tuhan Yesus Kristus ada di surga, di tempat kerajaan Tuhan. Walaupun arti dari kerajaan Tuhan itu cukup luas, tetapi Tuhan ada di sorga. Nah, lalu kita diperintahkan untuk mencari dan memikirkan itu saja. Mencari dan memikirkan sorga. Dan masih ditambah dengan larangan, jangan yang di bumi. Nah, kalau kita melakukan ini, rasanya sebagian besar orang atau bahkan semua dari kita akan berpikir, loh, jadi kalau begitu kerja duniawi tidak boleh. Hanya disuruh
mencari dan memikirkan, wah ini sudah habis-habisan ini. Karena segala sesuatu itu datangnya dari pikiran. Jadi kalau manusia hanya disuruh memikirkan yang di atas, yang di surga, ini sudah mentok habis-habisan ini. Memikirkan yang di atas saja. Ya. Jadi bukan yang di bumi. Jadi kita berpikir yang banyak orang menerima ayat ini, firman Tuhan ini, mestinya ya kalau begitu tidak boleh bekerja, mencari, berusaha sandang pangan yang di bumi, ya toh, kekayaan yang di bumi, tapi harus hanya mencari dan memikirkan yang di atas. Jadi manusia diarahkan supaya hanya memikirkan hal-hal yang rohani saja, yang jasmani tidak usah. Ya. Lalu kita akan sampai kepada pikiran, wah kalau pikiran semacam itu ya tidak lazim toh, ya toh, karena kita ini masih di bumi. Kita ini masih butuh hidup dan kita harus mencari makan dan seterusnya, mencari hal-hal yang ada di bumi seperti itu. Nah, dengan demikian maka ada kontradiksi di sini. Ya. Jadi kita kalau menuruti firman Tuhan ini hanya memikirkan masalah-masalah rohani, hanya mencari masalah-masalah rohani. Sedangkan yang di bumi itu tidak dilakukan karena dilarang. Jangan memikirkan dan mencari yang di bumi. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian? Saya juga sempat berpikir semacam itu, tetapi mari kita secara objektif, secara jujur. Karena orang Kristiani, saya menyebut orang Kristen gitu ya, itu pernah kita merenungkannya di suatu doa malam sampai berseri-seri waktu itu paling tidak bisa dibagi dua, yaitu yang diistilahkan sebagai manusia rohani dan manusia duniawi atau manusia kedagingan, begitu. Yang kesimpulannya waktu itu manusia rohani itu adalah orang-orang yang berpikir dengan dasar pemikiran semuanya dari sisi rohani. Ya, pikirannya dan konsep hidupnya itu sudah kepada hal-hal yang rohani seperti itu. Tapi kalau manusia duniawi itu yang diutamakan hal-hal yang duniawi. Nah, ini nanti akan menolong kita. Kalau kita sekarang ini, nah ini yang bisa menerima apa yang akan saya kemukakan ini, yang bisa menerima konsep ini, kalau menurut saya hanya manusia rohani. Kalau orang belum menjadi manusia rohani, sulit untuk menerima hal ini. Saya mengingat atau menghubungkan apa yang kita pikirkan ini dengan pernyataan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Matius pasal 6 ayat 33. Nah, kalau manusia rohani mempercayai ini sebagai kebenaran. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau orang sudah memiliki konsep-konsep ini dan percaya dan menghidupinya, baru nanti bisa melanjutkan pemikiran untuk mencermati firman di Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 ini. Ya. Karena percaya kepada janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Matius pasal 6 itu, pada ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 32 itu menjelaskan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini mencari hal-hal yang duniawi. Makan, minum, kekayaan, segala hal yang tampak seperti itu. Tuhan berkata semua itu dicari bangsa-bangsa. Tetapi Bapamu yang di surga menyediakan semua itu. Kalau kita berpikir secara jujur, betul loh saudara. Karena begini, ada orang yang bekerja keras,
Ya katakanlah misalnya coba saja, ini minta maaf kalau kita membandingkan dengan fakta lah saudara ya, fakta yang terjadi di sekeliling kita. Ada orang yang bekerja keras, berkeringat sedemikian rupa, katakanlah misalnya kuli bangunan. Ya, kuli bangunan itu bekerja keras demikian rupa, tapi upahnya terbatas. Upahnya kalau sekarang ini tenaga kasar itu berkisar di antara yang paling bagus itu sehari, saya rasa kalau di sini di Jawa Tengah di mana saya hidup itu 150 yang paling bagus. Ya, belum nyampe 200 sehari, bekerja seharian dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu tenaga kasar. Sementara ada orang-orang yang katakanlah berdagang sudah jadi, yang memiliki usaha, memiliki toko, memiliki usaha-usaha yang cukup besar semacam itu, dan banyak pekerjaan yang lain yang lebih enak, hanya duduk di belakang meja sambil menghitung duit, ya, atau direktur perusahaan misalnya semacam itu, anggota dewan, nah, itu kerjanya tidak keras. Pada faktanya dia hanya duduk di belakang meja, tapi hasilnya jauh lebih banyak, berkali-kali lipat dibanding dengan tenaga kasar. Nah kalau begitu kan berarti nasib orang itu berbeda-beda. Lalu siapa yang menentukan nasib itu? Kok ada orang yang, ya kita yang bekerja keras, waduh lah saya ini bekerja keras hasilnya hanya segini. Tapi ada orang yang enak-enak, hasilnya berkali-kali lipat dari hasil yang bekerja keras. Nah, ini kan fakta. Kalau begitu maka benarlah bahwa semua itu ada yang menentukan. Ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kalau segala sesuatu itu ada yang menentukan, ya, rezeki itu orang bilang ada bagiannya masing-masing. Seperti itu. Ya. Kalau firman Tuhan sih berkata bahwa kehormatan, kekayaan itu berasal dari Tuhan, yaitu ada ayat-ayat yang menunjang akan hal itu. Nah, kalau orang rohani maka mau mengingat dan menerima fakta ini, kenyataan ini. Begitu loh. Ya. Bukan berkonsep secara duniawi. Kalau konsep secara duniawi, semakin bekerja keras, harusnya hasilnya semakin banyak. Nah ternyata tidak gitu Pak. Kan berarti orang itu akan hidup enak, akan memiliki banyak harta dan kemuliaan. Itu bukan ditentukan oleh usaha atau kerja kerasnya saja, gitu loh. Tetapi ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan. Bagi kita umat Kristiani, Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi benarlah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi nanti konsep seperti difirmankan oleh Tuhan di Matius 6 ayat 33 itu masuk akal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang berupa hal-hal duniawi itu akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Karena hal yang rohani itu mempengaruhi hal yang jasmani. Hal yang rohani itu adalah hal yang utama, yang jasmani itu nanti nyusul gitu. Atau kasarannya mendapatkan hal yang rohani nanti akan mendapatkan semuanya. Nah ini kan mirip ketika kita merenungkan soal hikmat kemarin dulu ya, beberapa hari lalu kita merenungkan soal hikmat. Banyak orang yang tidak mengerti hikmat itu apa tuh gitu. Tapi ternyata mendapatkan hikmat, mendapatkan semuanya. Ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, contohnya Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, maka dia juga ditambahkan kekayaan dan kemuliaan. Nah seperti itu. Nah ini hal yang rohani ini juga begitu. Jadi sekali lagi kita diperintahkan oleh firman Tuhan mengawali tahun ini, mari kita bertekad. Ya, yaitu bahwa kita mencari dan memikirkan yang di atas. Hal-hal kerohanian, sorga. Di sana dikatakan di mana Kristus ada. Saudara, ini sepertinya hal yang sederhana. Tapi untuk menerimanya memerlukan pemahaman khusus.
memerlukan orang-orang yang benar-benar pikirannya sudah sampai di situ. Ya, tingkat kerohaniannya sudah sampai di situ. Kalau kerohanian kita belum sampai di situ, tidak bisa menerima konsep ini, saudara. Ya, carilah dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, jadi untuk menjawab sekarang pertanyaan tadi, nah jadi bagaimana? Apakah kita tidak boleh berusaha untuk hal yang duniawi? Nah, saya mengajak Bapak Ibu melakukan hal-hal yang praktis demikian. Kembali lagi seperti konsep ketika menjelaskan soal pemahaman manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia rohani itu tujuan utama hidupnya adalah hal-hal yang rohani. Sedangkan manusia duniawi itu mengutamakan hal-hal yang duniawi. Yang rohani malah kadang-kadang nggak kepikir bisa. Atau menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, tapi firman Tuhan berkata, kalau yang rohani itu menjadi tujuan utama, sudah tertangkap lebih dulu, yang jasmani itu menyusul. Nah itu. Nah ini intinya, jadi secara praktis, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang mendengar suara saya, yaitu bahwa semestinya konsep hidup kita ini yang utama, saya ulangi di garis bawah ini ya, yang utama, yang terutama adalah mencari dan memikirkan Kristus, mencari dan memikirkan yang di atas di mana Kristus ada, yaitu urusan rohani, urusan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itu kita cari dahulu, itu yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi yang rohani dari hidup kita ini disempurnakan lebih dulu, gitu. Nah, sehingga kita juga masih melakukan kegiatan yang mungkin bisa digolongkan kegiatan duniawi, misalnya berusaha, bekerja mencari nafkah, menjadi pegawai negeri, menjadi posisi-posisi yang lain. Seperti itu. Tapi itu bukanlah yang utama, begitu. Yang utama itu semua untuk menunjang yang utama. Nah, gitu loh pengertiannya. Jadi saya menyebut segala usaha adalah untuk menunjang tujuan utama. Dan tujuan utamanya adalah mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas, masalah-masalah kerohanian, yaitu tentang kebenaran dan kekudusan Tuhan, memikirkan tentang setia dan taat kepada Tuhan, itu yang utama, melebihi segalanya. Kalau itu sudah didapatkan, semakin sempurna, nanti yang jasmaniah itu ditambahkan. Dan kalau saya boleh menyampaikan, saya sudah menghidupinya dan merasakannya, saudara. Ya, saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci karena memakan waktu. Tetapi hidup saya itu seperti itu. Semenjak saya bertobat tahun 82 mengalami perubahan hidup dalam hidup saya, mengalami istilah rohaninya lahir baru dan kesadaran akan hal-hal semacam ini, saya mengutamakan hal-hal yang rohani itu dulu. Dan oleh anugerah Tuhan, sekali lagi hanya oleh anugerah Tuhan, saya menjadi saksi ketika hal yang rohani itu semakin sempurna saya dapatkan, saya semakin diberkati dalam hidup ini. Oleh anugerah Tuhan, sampai saat ini begitu. Dan doa saya sampai akhir hidup saya akan semakin melihat janji Tuhan ini terbukti dalam hidup saya, hidup keluarga kami. Nah, karena itu, mari saudara yang mungkin tadinya sulit merenungkan hal ini, mengawali tahun ini, mari kita pikirkan, doakan dan pikirkan. Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas sebagai hal yang utama, harus kita sempurnakan lebih dulu. Kalau itu sudah semakin sempurna, yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Itu faktanya seperti itu dan saya menjadi saksinya. Dan rasanya bukan hanya saya, tapi banyak saudara-saudara ya. Hari kemarin saja saya ketemu dengan seseorang
yang menyatakan bahwa hidup saya ini, padahal dia bukan hamba Tuhan loh saudara, bukan hamba Tuhan secara resmi, tapi dia berkata hidup saya ini bergantung kepada Tuhan. Ketika saya memerlukan, Tuhan sediakan buat saya, entah dari mana asalnya. Tapi tentang kebenaran, kekudusan, setia dan ketaatan kepada Tuhan diutamakan. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, saudara-saudara sekalian, bunyinya demikian. Tujuan utama orang beriman adalah mendapatkan Kristus dan kesempurnaannya. Semua kegiatan adalah untuk menunjang tujuan utama itu. Nah, ini saya mengambil satu sisi saja. Sebetulnya kalau diteruskan, nah nanti kan kita akan sampai kalau hal ini terjadi, maka semua ditambahkan oleh Tuhan, kan begitu ya. Tapi saya mengambil satu sisi saja. Sekali lagi, nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya, tujuan utama orang beriman adalah mendapatkan Kristus dan kesempurnaannya. Semua kegiatan adalah untuk menunjang tujuan utama itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Dan mari kita menutup dengan doa, maksud saya. Dan kita melayani Tuhan dengan doa, kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada hari-hari yang sama. Live streamingnya dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Temanya berbeda, yang doa pagi lebih rinci, lebih panjang waktunya, dan meneliti seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya, sedangkan yang doa malam intinya menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih kepada yang setia mengikuti dan juga yang memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.